Bapak Ibu yang terhormat, kepada para penumpang bis tujuan Palangkaraya dan Muara Teweh, bis Anda akan mengalami keterlambatan selama kurang lebih 8 jam dikarenakan bis mengalami kerusakan. Segera hubungi meja check-in untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih atas pengertian Anda. Ladies and gentlemen, to all the bus passengers heading to Palangkaraya and Muara Teweh, your bus will be delayed for more or less 8 hours due to the bus is damaged. Please immediately contact the check-in desk for further information. Thank you for your understanding. Kamu kenapa sih? Aku lagi bete loh, bukannya ditenangin, malah tambah dibikin kesel. Lagian kan bukan salah aku, salah busnya. Udah kayak pesawat aja, delay, mana nunggu 8 jam lagi. Iya, lagian kenapa coba kamu harus marah-marah? Emang dengan kamu kayak gitu bisa ngubah keadaan? Tiba-tiba bisnya datang gitu gara-gara kamu marah? Enggak kan? Susah ya ngomong sama kamu, keras kepala, egois, mau menang sendiri. Udah lah, aku capek debat sama kamu. Kamu tuh tinggi ekspektasi, tapi kamu minim apresiasi. Halo, kenapa, Dek? Kak, busnya rusak. Katanya dari keberangkatan sebelumnya. Jadi perlu waktu sekitar 8 jam supaya mereka bisa sampai sini. Hah, serius? Serius. Iya, udah gak apa-apa. Kamu hati-hati ya, barangnya dijaga. Kalau ada apa-apa, kabarin langsung aja. Iya, makasih ya kak. Dah. Loh, itu IMB kan? Ini. Iya, itu. Iya, ini Alkitab IMB. Kok sama ya? Anak Kiros ya kamu? Iya, aku Hiros Palangkaraya. Sama ya? Iya, tapi aku anak Kiros Moratewe. Salam kenal ya, aku Jeremy. Iya, salam kenal juga. Nunggu 8 jam juga ya? Iya, masih lama banget. Gimana kalau kita sharing aja? Karena ini menuju akhir 2020, kita sharing tentang apa aja yang didapat di tahun ini. Menarik. Boleh. Yang ngajak sharing duluan ya. Oke deh, kalau dari aku ya, pertama kali karena ini lagi masa pandemi, jadi aku pulang kampung. Aku banyak ngabisin waktu di rumah bareng keluargaku, terutama sama mamaku sih. Dan senang aja ternyata bisa menghabisin waktu bareng keluarga karena tidak bisa ngapa-ngapain di rumah. Karena sebelum izin untuk balik lagi, aku merasa ternyata itu hal berarti buat aku. Karena aku ngabisin banyak waktu bareng keluargaku, bareng mamaku. Hal yang kita anggap dulu hal-hal simpel seperti menyapa orang tua atau membantu orang tua, tapi di saat pandemi seperti ini bisa quality time dengan menambah keakraban dengan orang tua gitu, saling terbuka. Apa yang selama ini aku anggap hal-hal biasa selama sebelum pandemi, ternyata waktu pandemi ini itu adalah hal yang berarti. Aku kurang lebih sama sih, banyak luangin waktu buat keluarga. Tapi aku lebih ke luangin waktu buat Tuhan. Sebelum ada pandemi gini kan, aku banyak sibuk sama kegiatan-kegiatan offline-ku. Nah, jadi aku lupa buat berdoa. Kalaupun harus berdoa, aku harus buru-buru karena aku ngantuk. Jadi ya karena pandemi gini, otomatis kegiatan offline-ku itu ke-cut semua. Jadi dari situ aku mulai bangun lagi hubunganku sama Tuhan. Dari situ aku juga belajar untuk mengutamakan Tuhan. Dan yang paling penting di tahun ini aku belajar buat mengandalkan Tuhan lebih lagi dalam segala hal ya. Hal kecil sekalipun aku belajar buat ngandalin Tuhan. Awalnya emang susah sih, tapi kita bisa karena terbiasa kan. Dan kalau aku nggak mulai sekarang, kapan lagi aku mau melangkah gitu. Singkatnya, kalau nggak ada pandemi, mungkin aku kenal Tuhan gitu-gitu aja di tahun ini. Ya sih, benar banget. Hubungan kita dengan Tuhan ternyata membaik di saat keadaan kita sedang nggak baik juga. Aku juga ngalamin kok apa yang kamu alamin. Dan baru-baru ini, aku nggak cuma belajar dari kehidupanku sendiri, tapi juga dari kehidupan orang lain. Kamu tahu kan finalis Indonesian Idol yang meninggal itu? Yang kembar itu loh. Oh ya, tahu. Nah, aku juga belajar banyak hal dari mereka, meskipun sebelumnya aku nggak kenal mereka.
Tapi yang aku pelajarin kalau kita ngelakuin segala sesuatu yang fokus dan tujuan utamanya cuma buat Tuhan, ya cepat atau lambat orang-orang di sekitar kita yang bakal rasain buahnya. Lucunya tuh gini, aku kan nggak kenal ya mereka siapa. Tapi waktu lihat video pemakaman segala macam, aku tuh ikutan nangis, tau nggak? Ya emang nggak make sense sih. Tapi di situ aku sadar kalau ini anak dampaknya gede banget buat orang banyak, bahkan buat orang-orang yang nggak kenal dia. Dan satu lagi yang aku pelajarin, waktu Tuhan ambil sesuatu yang berharga di hidup kita, entah itu keluarga atau siapapun itu, Tuhan gak pernah salah. Karena hidup ini bukan punya kita, tapi punya Tuhan. Dan hidupku pun bukan punya aku, tapi punya Tuhan. Dan seharusnya kita bisa menghargai mereka sih sebelum Tuhan ambil. Jangan sampai waktu Tuhan ambil kita sesali. Jangan sampai nggak menghargai, tapi ketika nggak ada malah kita cari-cari. Itu sih yang aku belajar dari tahun 2020 ini. Banyak hal-hal simpel, hal-hal yang dulu pernah kita lakuin saat nongkrong bareng teman-teman, dan itu momen-momen bahagia kita, tapi sekarang sulit buat dilakukan lagi. Dan itu menjadi pembelajaran buat aku buat menghargai setiap momen-momen berharga dalam hidup aku. Dan kita juga nggak tahu apa yang terjadi di depan kan, apa yang akan terjadi besok dan nanti. It's okay lah kalau mereka yang dipanggil Tuhan. Nah, kalau kitanya yang dipanggil Tuhan. Ngomong-ngomong, itu pialamu ya? Oh, ini. Bukan. Ini piala adekku. Ini juga salah satu anugerah sih. Tahu nggak? Dia ini ikut lomba drama gitu. Tapi bikinnya di rumah. Karena panitianya pengen nunjukin bahwa kalau di rumah pun masih bisa berkarya. Nah, ajaibnya panitia nyuruh untuk melibatkan keluarga juga termasuk aku. Dan ternyata kita juara 1. Dan sebelum pulang meninggalkan mereka juga, dia ada juga ngomong sih ke aku. Kalau dia senang banget aku bisa bantu. Mungkin kalau nggak ada aku, katanya mungkin nggak juara 1. Tapi aku senang sih ngeliat dia senang. Tapi ada hal lain yang aku syukuri sekali. Apa? Aku bersyukur sih bisa juara 1. Tapi aku lebih bersyukur karena aku bisa ngabisin banyak waktu sama dia. Ya, karena sebelumnya kami masing-masing sibuk. Aku sibuk kerja dan dia juga sibuk sekolah. Wah, adekmu pasti bersyukur banget ya punya kakak kayak gini. Ya, lanjut. Kamu lagi? Tahun ini aku juga banyak ketemu teman-teman baru loh. Dan ajaibnya ketemunya tuh secara virtual. Dari virtual kita saling sharing buat sama-sama jadi berkat buat orang banyak. Emang bener ya, keadaan kita nggak bikin Tuhan berhenti bekerja. Bahkan dalam keadaan pandemi gini pun, Tuhan bisa pakai kita buat jadi berkat buat orang banyak. Yap, bener banget. Kamu ingat gak Roma 8 ayat 28? Ada bilang segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tahun ini ayat itu benar-benar nyata banget. Di tengah keadaan gak baik, ternyata banyak banget hal baik yang baru kita sadari. Contohnya nih, aku punya kakak sepupu. Karena pandemi ini, dia nggak bisa nikah yang mengundang banyak orang gitu. Bahkan nggak bisa ngadain resepsi. Jadi acaranya cuma keluarga dekat aja. Tapi tahu nggak? Karena nggak jadi resepsi, segala macam otomatis uang mereka kan nggak bisa kepakai dan kesimpan banyak. Dari uang itu, tahu nggak mereka bisa pakai buat apa? Apa? Mereka beli mobil baru. Bayangin, siapa coba yang kepikiran? Kan mobil lebih berguna ketimbang resepsi segala macam. Awalnya mereka pasti kecewa ya dengan keadaan. Tapi endingnya dapat mobil. Kita juga kan sering kali kayak gitu. Keadaan yang bikin kecewa awalnya karena kita nggak paham. Ternyata endingnya bikin kita bersyukur. Ih, keren banget. Emangnya Tuhan kita kerjanya selalu di luar pikiran? Ngomong-ngomong, aku mau tanya dong tentang heroes kalian. Boleh, silahkan. Heroes pamit. Kok kalian nekat sih ngelakuin hal kayak gitu? Itu bukan ranah aku ya kalau ditanya kenapa mereka bikin gituan. Tapi dari situ kita juga bisa ambil pelajaran loh. Apa tuh? Itu bikin pro dan kontra tahu nggak? Ya jujur aja, awalnya aku juga kecewa sih sama mereka. Kayak ya ampun, bisa-bisanya bikin gituan. Tapi ternyata bukan salah mereka. Salahku karena aku cuma ngelihat dari satu sisi aja. Aku cuma lihat dari sisi negatifnya. Bahkan aku sempat mikir, kenapa sih gitu banget demi ngundang jemaat? Waktu aku lihat sisi positifnya,
ternyata sisi positifnya lebih banyak dari sisi negatifnya. Ya, sisi negatifnya kita nggak perlu bahas. Kayaknya semua orang udah pada tahu deh. Aku sharing sisi positifnya aja ya. Yang pertama, banyak yang ngira itu beneran sampai nangis segala macem. Tapi endingnya ternyata tuh nggak berakhir kan. Nah, dari poin ini aku belajar seringkali sesuatu yang kita kira berakhir ternyata belum berakhir. Di mata manusia mungkin itu berakhir, tapi di mata Tuhan itu enggak. Kita seringkali kayak gitu kan, ada satu masalah besar yang bikin kita mikir itu adalah akhir dari segalanya. Akhir dari harapan kita, akhir dari mimpi kita, dan segala macam. Ternyata bagi Tuhan itu bukan akhir, justru itu permulaan. Yang kedua, ini sih yang telak banget. Apapun yang terjadi, jangan pernah tempatkan kepercayaanmu lebih tinggi kepada omongan manusia ketimbang firman Tuhan. Karena omongan manusia nggak pernah 100% benar. Tapi kalau omongan Tuhan, sudah pasti 100% benar. Wah, keren. Aku nggak mikir sejauh itu juga sih sebenarnya. Tapi tahu nggak poin positif ketiganya apa? Itu tuh salah satu bentuk kreativitas, tahu nggak? Cuma mungkin gak semua orang aja bisa nerima kreativitasnya itu. Tuhan kita kreatif, jadi aku percaya Tuhan bisa pakai apa aja untuk jangkau jiwa. Aku juga percaya Tuhan itu kasih talenta ya buat itu, untuk jangkau jiwa dan memuliakan Tuhan tentunya. Nah, itu tadi, connect kan ke poin kita yang awal, kalau ternyata hidup ini milik Tuhan dan semestinya kita kembalikan talenta yang kita punya buat Tuhan. Aku di 2020 ini justru ketemu sama potensi-potensi baru yang ada dalam hidupku. Ternyata aku bisa masak, aku bisa nulis bagus yang akhirnya jadi berkat buat orang banyak. Ya, sebenarnya itu kembali ke diri kita masing-masing sih, mau atau enggak gali potensi itu. Ngomong-ngomong, lapar nggak? Makan yuk. Yuk, boleh? Halo kak, aku punya ide deh buat novel kita selanjutnya. Emang gimana? Gimana kalau novel tentang dua orang asing yang lagi saling nunggu bis selama 8 jam. Lalu mereka kenalan dan akhirnya mereka ngobrol-ngobrol tentang tahun 2020 yang udah dilewatin. Udah gitu doang. Enggak, masih ada lanjutannya. Ternyata selama mereka ngobrol itu ada seorang sutradara yang lagi duduk di belakang mereka. Dan ternyata sutradara ini ngedengerin apa yang mereka ucapin. Lalu, Nah, akhirnya si sutradara ini terinspirasi buat bikin film tentang pertemuan mereka selama 8 jam itu. wah boleh juga. Jadi kayak tanpa mereka sadari ternyata hidup mereka jadi inspirasi buat hidup orang lain ya. Iya ya bener boleh juga. Emang judulnya apaan? Judulnya 8 jam bersama... Aduh, kira-kira namanya siapa ya? Gimana kalau namanya Pruden? Atau siapa gitu? Eva belum juga sih. Aduh, sorry emang telat. Tapi delay juga kan? Maaf mas, salah orang ya? Amanda kan? Bukan mas, maaf. Oh, kirain Amanda. Soalnya mirip sih stylenya. Sorry. Ya, nggak apa-apa mas. Halo? Gimana kalau judulnya 8 jam bersama Amanda? Halo? Amanda, kamu di mana? Aduh, aku nyasar dari tadi nyariin kamu. Sampai salah orang aku. Kirain tadi kamu, ternyata Amanda KW. Oh iya, kamu di situ ya? Oh iya, oke. Ya, aku kesana ya. Oke.